Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rosalina dengan NPM 2754024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan MBKM saya yang berjudul Magang Industri Pengukuran Kepuasan Pengunjung dalam upaya menjadikan pengunjung yang loyal dan berdampak pada peningkatan penjualan di Taman Wisata Tebing Breksi, Yogyakarta. Yang pertama yaitu latar belakang. Tebing Breksi merupakan salah satu destinasi wisata dari sisa penambangan batu yang terletak di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tebing Breksi terbentuk secara alami, yakni berasal dari bongkahan batu kapur raksasa yang berasal dari sisa endapan abu vulkanik dari Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Oleh karena itu, tebing Breksi ini ditetapkan sebagai cagar budaya dikarenakan memiliki makna serta nilai sejarah yang terkandung. Semakin berkembangnya Taman Wisata Tebing Breksi ini juga, semakin banyak minat pengunjung yang berasal dari luar daerah maupun dari mancanegara. Tindakan mempertahankan hubungan jangka panjang yang kuat dengan pengunjung, maka Taman Wisata Tebing Breksi perlu menyediakan layanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pengunjung yang tinggi. Ada begitu banyak faktor utama kepuasan pengunjung, diantaranya adalah daya tarik pada objek wisata, kualitas pelayanan, dan kualitas produk. Kekuatan penting dari kualitas diantaranya memperkuat loyalitas pengunjung dan biaya pemasaran lebih rendah. Fasilitas kelengkapan yang sangat berpengaruh, oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengunjung di objek wisata tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk mengukur kepuasan pengunjung dalam upaya menjadikan pengunjung yang loyal dan berdampak pada peningkatan penjualan di Taman Wisata Tebing Breksi. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan magang industri dimulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 7 Juli 2023. Kegiatan magang industri dilaksanakan di Taman Wisata Tebing Breksi, Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan 5 hari dalam seminggu, dari pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Lingkup perusahaan. Ruang lingkup Taman Wisata Tebing Breksi terdiri dari pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi, balkondes atau warung desa, lapak kuliner, kegiatan menambang, kopi Breksi, kegiatan perkemahan, pelaku jeep wisata, dan kegiatan juru foto. Adapun struktur organisasi di Taman Wisata Tebing Breksi yaitu pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang keamanan, bidang marketing, dan bidang humas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan magang, yaitu corporate strategi. Corporate strategi adalah tentang bisnis secara keseluruhan, di mana keputusan dibuat berdasarkan arah dan pertumbuhan bisnis. Adanya strategi korporat ini ditujukan untuk menciptakan nilai, pengembangan keunggulan pemasaran, dan menciptakan pangsa pasar. Adapun capaian kegiatan, yaitu yang pertama, strategi dalam penilaian kondisi pasar atau pasar sumber daya perusahaan dengan metode SWOT. Analisis SWOT dapat menghasilkan 4 strategi alternatif yang bisa dianggap oleh pemilik usaha sebagai dasar penilaian, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua yaitu analisis kondisi penempatan strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah memusatkan diri pada investasi dan pengembangan ciri yang terus-menerus, dan bukan fokus pada biaya yang membedakan barang dan jasanya dalam hal yang dihargai oleh pelanggan. Secara keseluruhan, suatu perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi berusaha berbeda dari pesaingnya dalam sebanyak mungkin dimensi. Semakin sedikit kemiripan antara barang dan jasa perusahaan dengan pesaingnya, semakin perusahaan itu dapat bertahan dari tindakan-tindakan pesaingnya. Di Taman Wisata Tebing Breksi ini tidak memiliki kemiripan dengan pesaing yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu konsep dan teknik manajemen strategi pada suatu bisnis. Manajemen strategi adalah serangkaian tindakan manajerial dalam organisasi yang dirancang secara efektif dan efisien dengan harapan dapat mencapai tujuan organisasi yang tepat. Manajemen strategi diperlukan sebuah konsep yang tepat. Salah satunya implementasi manajemen strategi yang ada di Taman Wisata Tebing Breksi adalah pihak pengelola Taman Wisata Tebing Breksi dituntut agar tetap objektif dalam setiap tahunnya,
Artinya, pengelola harus konsisten dan tegas dalam menjalankan aturan yang berlaku agar dapat mampu mengembangkan Taman Wisata Tebing Breksi. Hal ini dilakukan dengan cara evaluasi pada setiap tahun tentang kemajuan dan kekurangan yang dialami setiap tahunnya. Yang keempat yaitu menganalisis karakteristik sumber daya, visi, dan tujuan. Visi dan tujuan di Taman Wisata Tebing Breksi adalah terwujudnya Tebing Breksi sebagai tujuan terkemuka yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan pariwisata lokal, serta mampu menkokoh jati diri, memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, serta dapat menjadi lokomotif yang membangun secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu menganalisis portofolio bisnis yang menciptakan keunggulan untuk berdaya saing. Analisis portofolio bisnis yang dilakukan di Taman Wisata Tebing Breksi adalah melakukan strategi-strategi pemasaran yang dapat dikembangkan di Taman Wisata Tebing Breksi seperti memperbaiki pelayanan dan meningkatkan hubungan-hubungan dengan pengunjung yang sekarang. Memperbaiki atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki meliputi kualitas sumber daya manusia, kepemilikan fasilitas mendukung, sistem dan teknologi informasi, serta menambah variasi atau tingkat integrasi produk atau jasa yang ditawarkannya. Yang selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Kepuasan pengunjung di Taman Wisata Tebing Breksi perlu dilakukan karena bisa dijadikan evaluasi atau perbaikan agar menjadi pengunjung yang loyal dan berdampak pada penjualan. Dan dengan dilakukannya analisis kepuasan pengunjung, maka pengelola Taman Wisata Tebing Breksi mengetahui di mana letak kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki agar menjadi pengunjung puas serta berkunjung di Taman Wisata Tebing Breksi. Berikut merupakan hasil analisis kepuasan pengunjung Taman Wisata Tebing Breksi yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Ada dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Data penelitian mengenai tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek Taman Wisata Tebing Breksi dideskripsikan berdasarkan jawaban dari pengunjung dengan mengisi kuesioner penelitian yang mendeskripsikan data, maka dilakukan perkategorian seluruh jawaban. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dijabarkan menjadi 5 kategori. Berdasarkan dari norma perkategorian, distribusi data mengenai tingkat kepuasan di Taman Wisata Tebing Breksi setelah ditabulasi, diskor, dan dianalisis diperoleh nilai maksimum sebesar 88 dan nilai minimum 53. Min diperoleh 68,78, rank 35 dan standar deviasi 9,051. Adapun data selengkapnya tertera pada tabel di samping. Dari tabel di atas dapat disimpulkan tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata Taman Wisata Tebing Breksi adalah cukup puas dengan memiliki persentase 32,5%. Selanjutnya yaitu indikator tingkat kepuasan pengunjung terhadap Taman Wisata Tebing Breksi terdiri atas indikator-indikator yang meliputi tingkat atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan kenyamanan. Analisis dari tiap-tiap indikator dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu indikator atraksi. Dapat dilihat di samping, ini artinya tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata Taman Tebing Breksi ditinjau dari indikator atraksi adalah berkategori cukup puas. Yang kedua, indikator fasilitas. Dari tabel distribusi frekuensi tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek Taman Wisata Tebing Breksi ditinjau dari indikator fasilitas dapat dilihat maka indikator fasilitas adalah berkategori cukup puas, yang artinya fasilitas merupakan sarana sangat penting yang harus dimiliki sebuah objek wisata. Menurut sebagian pengunjung Taman Wisata Tebing Breksi, terdapat fasilitas kolam penginapan, gazebo, toilet, kantin, dan sebagainya, sehingga pengunjung dapat menikmati atau mencoba semua fasilitas yang disediakan. Hal ini membuat pengunjung memberikan nilai yang cukup puas. Yang ketiga yaitu indikator infrastruktur. Tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek Taman Wisata Tebing Breksi ditinjau dari indikator infrastruktur adalah berkategori puas.
infrastruktur berkenaan dengan fasilitas atraksi. Indikator ini sangat penting berkaitan dengan layak atau tidaknya suatu objek wisata untuk dikunjungi. Berdasarkan pengamatan langsung dan beberapa pendapat dari pengunjung, infrastruktur yang dimiliki oleh Taman Wisata Tebing Breksi adalah memadai dan memberikan kepuasan terhadap pengunjung. Yang selanjutnya yaitu indikator transportasi. Dapat dilihat di samping, ini artinya tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek Taman Wisata Tebing Breksi ditinjau dari indikator transportasi adalah berkategori puas. Yang terakhir yaitu indikator kenyamanan. Ditinjau dari indikator kenyamanan di Taman Wisata Tebing Breksi berkategori kurang puas. Kenyamanan merupakan suatu perasaan aman yang tidak membuat pengunjung merasa risau atau terancam untuk menikmati objek wisata itu sendiri. Namun, beberapa pengunjung di Taman Wisata Tebing Breksi memberikan keterangan kurang puas terhadap kategori kenyamanan. Hal ini disebabkan karena terlalu ramai pengunjung sehingga para pengunjung tidak puas untuk menikmati suasana tempat wisata tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek Taman Wisata Tebing Breksi adalah cukup puas dengan persentase 32,5%. Dan saran 1. Pihak pengelola objek Taman Wisata Tebing Breksi hendaknya meningkatkan perbaikan di segala indikator. Misalnya segi pelayanan yang termasuk indikator kenyamanan, meningkatkan pelayanan yang ramah dan sopan agar pengunjung merasa nyaman. Yang kedua yaitu memberikan perhatian terhadap beberapa fasilitas yang disediakan seperti tempat-tempat foto yang sangat ramai sehingga pengunjung tidak menikmati waktu berfotonya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.